pertama kita sapa yang di studio terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kaosnya luar biasa ya, kaos MCC itu. Baru. Semangat ya. Terima kasih Pak Agus sudah bersedia di studio kami Pak Agus. Terima kasih Mas. Iya baik. Budi, ya. Saya kira Pak Agus ini memang tipe pemimpin yang menyemangati ya. Luar biasa beliau memimpin, memandu, mengorkestra penanggulangan COVID-19 di Muhammadiyah. Dan kita akan sapa yang kedua adalah Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf Magister Kesehatan. Assalamualaikum Dr. Agus. Assalamualaikum Dr. Agus. Apakah Dr. Agus sudah terhubung dengan kita? Mungkin Mas Corona dulu. Oke, baik. Saya kira Dr. Agus masih terkendala dengan jaringan. Kita akan sapa dulu Dr. Corona Rintawan. Dr. Corona, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Budi. Terima kasih Dr. Corona. Ya, Mas. Ya, Dr. Corona di mana nih, di rumah sakit apa di rumah ini? Rumah sakit. Ini lagi di rumah sakit. Di rumah sakit ya, seragamnya aja kelihatan sekali. Baik, terima kasih Dr. Corona ya, di sela-sela melayani pasien di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, beliau menyempatkan untuk berbincang dengan kita, terutama karena temanya memang sangat terkait dengan apa yang juga telah dilakukan Dr. Corona di beberapa waktu yang lalu. Kita kembali sapa Dr. Agus Taufikur Rahman dulu ya, semoga beliau sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Baik, terima kasih Dr. Agus. Alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Mohon maaf Dr. Agus, ini di dalam ya Dok ya? Iya. Ya, tadi masalahnya ada rapat di lewat Zoom, jadi daripada harus bergeser jauh ini. Iya, baik. Terima kasih Dr. Agus. Dan bersama dengan kita ada Pak Agus Samsudin dan juga Dr. Corona, Dr. Agus. Nanti kita akan berbincang dengan beliau juga. Baik, mengawali ini, kita ke Dr. Agus Taufikur Rahman dulu ya. Dr. Agus, saat ini sudah 4 bulan Muhammadiyah mengabdi untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Sudah banyak hal yang telah dikerahkan oleh Muhammadiyah. Catatan penting apa yang Dr. Agus akan sampaikan kepada pemirsa TV-mu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV-mu yang saya hormati, Pak Agus Samsudin, Dr. Corona, Mas Budi, dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi sejak awal memang Muhammadiyah telah menyatakan komitmen bahwa kepedulian kita dalam menghadapi wabah COVID-19 ini adalah bagian dari dakwah yang harus kita lanjutkan terus-menerus. Maka disitulah letaknya kenapa kita harus terus berperan dalam pencegahan COVID-19 ini. Apalagi kalau dalam spirit dakwah Muhammadiyah itu kan sudah sangat dikenal dakwah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dan ini terkait dengan itu. Spirit Al-Ma'un terutama yang menjadi dasar kita untuk selalu bergerak di COVID-19 ini. Maka ketika Presiden mengumumkan bahwa sudah ada warga negara Indonesia yang positif COVID-19, langsung saat itu Prof. Haidar langsung menyatakan bahwa Muhammadiyah siap ikut ambil peran, bahkan menyiapkan rumah sakitnya. Dan tidak lama dari itu, tanggal 5 Maretnya kita sudah membentuk tim MCCC itu, yang oleh pimpinan pusat di dalam surat maklumatnya memang ditugasi untuk memimpinkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu pimpinan pusat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim MCCC pimpinan pusat dan juga MCCC di semua level atas perannya selalu berusaha, berikhtiar dengan sungguh-sungguh menghadapi COVID-19 ini. Dan pimpinan pusat mengapresiasi dan merasa bersyukur karena ternyata kerja-kerja teman-teman MCCC oleh salah satu lembaga survei dinilai sebagai ormas Islam yang perannya paling besar. Kalau dalam lembaga survei itu paling peduli ketika sedang terjadi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu kita teruskan itu, pimpinan pusat mensupport terus, dan di Persyarikatan Muhammadiyah yang menarik semuanya terlibat. Seluruh komponen pimpinan pusat terlibat sampai struktur tingkat ranting, badan pembantu pimpinan semua terlibat, seluruh majelis, lembaga,
Wajismu apalagi berperan luar biasa, ortomnya Aisyah yang luar biasa perannya, dan ortom-ortom yang lain, Asyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, termasuk juga Hizbul Waton, Tapak Suci, mengambil peran yang luar biasa. Dan semua itu kita awali sejak kita membentuk MCCC. Nah, ketika awal Muhammadiyah membentuk MCCC kan, yang menarik Dokter Corona langsung naik daun, karena di situ kabar namanya Corona melawan Corona. Dan ini luar biasa, Corona lawan Corona, dan akhirnya pemerintah pun akhirnya membidik Dokter Corona, surat resmi dari gugus tugas untuk memberi tugas Dokter Corona bergabung di gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 itu. Dan akhirnya kemudian seniornya harus turun gunung. Pak Agus Samsudin harus turun gunung membersamai teman-teman, dan sampai sekarang alhamdulillah. Perannya yang luar biasa lagi dari MCCC ini termasuk dalam bagaimana selalu mengawal seluruh dinamika persyarikatan, pengelolaan amal usaha, pengelolaan tempat ibadah, termasuk yang sekarang masih menjadi persiapan serius adalah untuk pondok pesantren dan panti asuhan. Ini peran MCCC menjadi sangat strategis karena warga Muhammadiyah meyakini MCCC memiliki data yang akurat, memiliki tenaga yang secara keilmuan diakui, bahkan kemudian tenaga-tenaga yang ada di MCCC ini terus mencari informasi yang valid. Nah, selanjutnya yang kita harapkan dari MCCC adalah senantiasa mengawal seluruh proses pencegahan COVID-19 ini. Baik di internal Persyarikatan Muhammadiyah, lebih dari itu mengawal untuk pengelolaan di level yang lebih luas, di tingkat negara maupun bahkan internasional. Kita harus senantiasa menyampaikan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar kalau ada kebijakan-kebijakan yang kita anggap secara keilmuan kurang bertanggung jawab atau harus dikoreksi. Tentunya bagi Muhammadiyah, langkah-langkah amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu memilih dengan jalan bil hikmah, sebagaimana perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang menarik dari MCCC ini adalah sampai saat ini MCCC selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa wabah ini belum usai. Karena di banyak tempat masyarakat itu seolah-olah ini sudah selesai. Jadi ini sudah normal, sudah padahal datanya terus menunjukkan penambahan. Dan apa yang dilakukan oleh MCCC ini ternyata di lapangan juga ada halangan. Karena bagaimanapun juga ada pihak-pihak tertentu yang inginnya itu sudahlah semua dicol-colke. Tetapi kan kita tahu bahwa agama kita mengajarkan kita itu tidak boleh berbuat yang membahayakan diri dan orang lain. La dororo wa la diror itu prinsip dari Rasulullah. Di pimpinan pusat mendukung penuh. Baik. Sampai kapan MCCC ini? Kalau dulu kan kita prediksi Juli selesai, maka MCCC dibubarkan Agustus. Gitu. Nah, kalau September selesai, MCCC dibubarkan Oktober. Tapi ternyata muktamar saja diundur sampai Desember. Dan itu pun masih ada wacana, maka tugas MCCC nampaknya harus tambah panjang lagi ini. Jadi kalau judulnya itu satu, selama lembaga itu bermanfaat, justru akan diperkuat. Jadi, tapi insya Allah ini pimpinan pusat betul-betul merasa mengapresiasi, berterima kasih kepada teman-teman yang tidak mengenal lelah. Relawan kita di daerah luar biasa, Mas Budi. Dan ini teman-teman tolong oleh MCC pimpinan pusat juga diapresiasi. Kami berharap nanti setelah dulu ada acara
Prof. Haidar menyapa itu, Oh, iya. kemudian nanti setelah 4 bulan ini perlu kita sapa beliau-beliau itu. Baik. Lewat TV-mu nanti liputan kegiatan COVID-19 yang berada di daerah-daerah itu saya pikir perlu kita Selenggarakan ya, Dok ya. termasuk juga upaya-upaya untuk mengendalikan COVID-19 tetap jalan terus, tetapi aktivitas kehidupan yang memang sudah dimulai itu kita suarakan. Yang paling penting sepingit semangat awalnya adalah seluruh kegiatan di Amal Usaha Muhammadiyah di Masjidnya Muhammadiyah tetap harus menjadi teladan dalam pencegahan COVID-19 ini. Semangatnya jangan sampai, ini Pak Ketua MCCC menyampaikan waktu konferensi pers, jangan sampai ada klaster baru di kegiatan-kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan inilah yang orang mengapresiasi bahwa Muhammadiyah selalu bergerak berbasis keilmuan, berbasis data, sebagaimana kalau orang beribadah, basisnya harus bukti di Al-Quran dan As-Sunnahnya ada tuntunannya. Sekali lagi selamat, terima kasih, jangan sampai lelah, terus berjuang karena dokter corona masih ada di sini. Nanti kalau COVID-19 sudah teratasi, nanti namanya jadi dokter Rintawan. Jadi coronanya sudah tidak dibaca lagi. Pokoknya untuk Mas Agus Samsudin dan kawan-kawan jangan menyerah gitu. Saya agak heran dengan teman MCCC ini. Ini tambahan informasi Mas Budi. Saking tawaduknya teman-teman MCCC ini gitu. Saya hanya baru kali ini melihat kerja panjang itu yang tidak punya dress code khusus. Gitu. Ini penting, ini di 4 bulan ini harus dibentuk ini baju kerjanya MCCC ini, karena ini mau panjang harus, sehingga orang semuanya menjadi tambah semangat di saat itu. Kalau di awal-awal dulu kan kasusnya sedikit, yang peduli banyak. Sekarang kan kasusnya banyak, yang peduli sedikit. Oleh karena itu butuh itu simbol-simbol untuk kebangkitan itu. Simbol-simbol kebangkitan ini penting agar bahwa kita semua ini belum terbebas sepenuhnya. Yang namanya ikhtiar ya ikhtiar. Nah, terus yang kedua, dulu kita pernah menyapa teman-teman MCCC di luar negeri. Nah, kapan-kapan dibikin lagi nih setelah 4 bulan ini semacam konferen lewat TV-mu juga, dan sumbernya dari berbagai pihak untuk tukar-menukar informasi. Baik. Sekaligus untuk tombol kangen gitu. Baik, dokter. Itu pokoknya begitu, terus terima kasih, semangat. Saya terus memantau acara TV, mungkin tidak muncul di Zoom lagi. Baik. Baik, terima kasih Dr. Agus. Saya kira banyak catatan penting yang beliau sampaikan. Selain kemudian bagaimana perjalanan Muhammadiyah terlibat dalam penanggulangan COVID-19, juga terkait juga dengan bagaimana kemudian menyemangati kita bersama di Muhammadiyah COVID-19, baik dari pusat sampai dengan daerah. Pemirsa, kita akan lanjutkan bincang kita dengan Pak Agus dan Dr. Runa, tapi kita akan break dulu selepas yang satu ini.